Halo, halo, halo. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Rewos Rusman, admine Gateknonet, tukang kulkas dari Nganjuk. Akan sedikit berbagi pengetahuan tentang jalannya proses timer 14 pada kulkas. Nah, untuk gambarnya ini saya ambil dari diagram kulkas merek Sharp yang saya sudah sederhanakan. Karena apa? Karena untuk lampu dan lain sebagainya atau fan itu tidak terlalu penting pada proses timer, karena fan bisa di jumper sama kompresor langsung atau ada switchnya tersendiri. Oke, kita mulai ya. Ini pada proses dingin, hijau maksud saya untuk arus listrik N dan merah untuk arus L. Perhatikan, ini kompresor pada posisi ini kompresor on, timer juga on, jalan. Jadi nomor 1 mendapatkan untuk timer, nomor 1 mendapatkan netral, untuk nomor 4 mendapatkan arus L. Arus L ini 3 tersambung pada 4 kompresor jalan. Nah, kurang lebih untuk proses ini sekitar 8 jam ditambah waktu standby dari putusnya termostat jika sudah mencapai kedinginan yang diatur pada termostat. Kurang lebih ya 8 jam lebih, itu kata orang-orang ya. Nah, untuk proses selanjutnya sekitar kurang lebih 8 jam adalah proses defrost. Nih gambarnya proses defrost. Pada waktu proses defrost ini switch 3 kaki timer nomor 3 dia sudah pindah ke nomor 2. Nomor 2, maka arus L menyambung ke nomor 2. Nomor 2 lewat thermal fuse. Ini ya, lewat thermal fuse langsung masuk ke heater. Nah, untuk N-nya, untuk ke heater ini masuk lewat jumper nomor 1 masuk ke heater. Maka heater mendapatkan arus netral sama L. Dan pada posisi ini timer off. Timer ini off. Kenapa timer off? Karena timer hanya mendapatkan arus netral saja. Nih, netral saja, nomor 1 juga dapat netral. Nomor 4-nya juga dapat netral. Nah, kok netral? Itu kan gulungan pada kompresor. Ya, betul. Pada saat ini gulungan hanya sebagai penghubung atau penghantar arus saja, bukan sebagai istilahnya penggerak kompresor. Nih, jadi kalau motor timer hanya mendapatkan arus yang sama, maka timer tidak akan berjalan. Nah, setelah berapa lama heater ini akan berjalan? Heater ini akan berjalan sesuai dengan suhu evap yang sudah mulai naik dan yang menyebabkan bimetal ini putus. Kenapa putus? Karena bimetal itu akan tersambung di kisaran suhu 0 derajat ke bawah. Jadi kalau di atas 0 derajat itu putus. Dan jikalau kondisi ruangan pada evap sudah naik
di atas 0 derajat, maka bimetal akan putus. Dan jika bimetal putus, pada gambar berikutnya, jika bimetal putus, maka proses defrost pun akan terhenti. Dia defrost akan berhenti karena dia mendapatkan arus yang sama. Bukan terhenti, bukan mendapatkan arus yang sama ya. Dia hanya mendapatkan satu titik arus, hanya L saja. Ini bimetal sudah putus. Pada saat bimetal putus, ini motor timer itu mendapatkan dua arus. Jadi motor timer ini akan on selama kurang lebih 12 menit. Loh, kok bisa on? Ya, stromnya kok lewatin heater, stromnya kok lewatin kompresor. Kok nggak kompresor? Kok kompresor sama heater nggak ikut-ikut panas atau jalan? Kenapa hanya motor timer? Ya, itu yang membedakan karena kawat lilitan pada motor timer itu lebih kecil daripada kawat kompresor dan kawat pada heater. Kawat heater itu kawat pemanas nikelin ya, betul, nikelin. Kawat nikelin itu lebih besar daripada kawat pada motor timer. Atau yang kalau orang elektro biasanya hambatan pada kompresor sama heater sama yang pada timer itu beda. Jadi hambatan yang paling kecil itu yang jalan. Kompresor sama heater dia hambatannya lebih besar, maka hanya timer yang bisa jalan. Nah, itu selanjutnya pada saat ini defrost sudah mati, kompresor juga masih kondisi off, 3 juga masih tersambung 2. Motor timer ini jalan kurang lebih 12 menit atau istilahnya mesin standby, heater juga standby kurang lebih 12 menit tergantung merek timernya. Nah, setelah 12 menit itu maka kaki nomor 3 atau pada timer itu berpindah ke nomor 4. Dia akan menyambung ke nomor 4. Setelah nyambung ke nomor 4, maka ini gambarnya sudah tersambung ke nomor 4. Maka kompresor akan jalan. Dia mendapatkan arus L melewati 3, melewati kaki 3 ke 4, 4 ke kompresor, dan N-nya saya lihat langsung ini ya. Nih, pada saat ini timer kompresor on, tapi timer off. Motor timer off. Karena motor timer hanya mendapatkan satu arus. Ini hanya arus L saja yang melewati 3 ke 4 ke motor. Dan satunya yang jelas dia ikut arus L. Yang arusnya ada hambatannya. Ini motor timer ini sebagai hambatan, tapi hambatan tidak berfungsi ini karena 2 juga sudah putus sama 3 ya. Dan ini 1 juga belum nyambung sama bimetal. Ini pada posisi ini kompresor on, bimetal masih putus, timer juga masih standby, mati. Nah, untuk waktu matinya ini menyesuaikan dengan dinginnya evap. Jika evap sudah dingin mencapai sekitar 0 derajat Celcius atau di bawahnya, -1, -2, -3 dan seterusnya, bimetal akan tersambung.
Dan jika bimetal sudah tersambung, maka otomatis dia kembali ke awal lagi seperti ini. Nih, bimetal sudah tersambung. Nih, bimetal sudah tersambung. Maka motor timer ini akan berjalan lagi. Dia akan berjalan lagi karena dia mendapatkan 2 arus. Nah, untuk posisi ini bimetal itu sebagai penghantar. Dan juga kan fungsinya emang switch bimetal itu kan ya, atau saklar, cuman saklar dia menyesuaikan dingin putus sambungnya. Pada saat ini kompresor running, motor timer juga jalan sesuai fungsinya. Ini proses awal, jadi kurang lebih ini sekitar 8 jam plus waktu standby nya termostat jika sudah mencapai dingin. Sebenarnya begitu saja sih proses 1.4. Yang membedakan adalah yang jarang diketahui, ini fungsi dari kompresor ini yang berbeda-beda, berubah-ubah. Pada saat heater kompresor, lilitannya akan sebagai penghantar, dan waktu sebagai penghantar, waktu defrost ini sebagai penghantar. Dan pada waktu defrost sudah tidak bekerja tapi metal putus, maka lilitan kompresor sebagai penghantar dan heater pun juga sebagai penghantar untuk menyalakan motor timer. Begitu saja terusnya. Oke, sampai sini udah paham belum? Kalau memang masih belum paham yang bahasa saya yang karena mulek, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kalau lewat komentar saya bisa menjawab lebih, istilahnya lebih teratur, karena nulis bisa sambil mikir, bisa dihapus. Nah begitu. Ini proses dingin, proses defrost, proses standby, timer jalan tapi heater off, kompresor off. Dan ini pada proses ini kompresor jalan tapi bimetal masih putus dan timer pun masih off. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang proses timer 1.4 pada kulkas 2 pintu. Yang gambar saya ambil dari sub yang saya sederhanakan. Oke, sekian, terima kasih. Kalau memang Anda menyukai video ini, ya silakan subscribe. Kalau memang ya nggak subscribe ya nggak apa-apa, saya hanya berbagi ilmu biar nggak jadi istilahnya pertanyaan yang ngeganjel dalam hati, karena selama ini belum ada yang menjelaskan secara detail tentang timer 1.4. Oke, sekian, terima kasih dari saya Rusman, tukang servis kulkas pendingin besar sampai kecil, siap untuk area layanan se-Jawa Timur, siap cold storage, ABF, air blast freezer dan sebagainya, siap. Monggo yang mau promosikan. Sekian, semoga kita sama-sama sukses di dunia pendingin, dan terima kasih.